Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Warman dengan NIM 2001-7032. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah dasar-dasar filsafat, yaitu etika. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar filsafat yang diampu oleh Dr. Siti Ainim Liusti, SPD, MHum. Baiklah, saya akan memulainya dengan apa itu etika. Etika, mungkin kita sering mendengar kata-kata etika. Namun, definisi etika itu apa sih? Saya akan menjelaskan bahwa etika secara etimologi berasal dari kata Yunani, yakni ethos yang berarti berani, watak, kesusilaan atau adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Yang dapat dinilai baik buruk adalah sikap manusia, yaitu yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan kata-kata atau sebagainya. Adapun motif, watak, dan suara hati sulit untuk dinilai. Tingkah laku yang dikerjakan dengan kesadaran sajalah yang dapat dinilai, sedangkan yang dikerjakan dengan tidak sadar tidak dapat dinilai baik buruknya. Sedangkan menurut para ahli, etika sendiri ialah Rushworth Kidder menyatakan bahwa definisi standar etika biasanya memasukkan frasa seperti ilmu tentang karakter manusia yang ideal atau ilmu tentang kewajiban moral. Richard William Paul dan Linda Elder mendefinisikan etika sebagai sekumpulan konsep dan prinsip yang membimbing kita dalam menentukan perilaku yang membantu atau merugikan makhluk hidup. The Cambridge Dictionary of Philosophy menyatakan bahwa kata etika biasa digunakan bergantian dengan moralitas dan kadang-kadang digunakan lebih sempit, berarti prinsip-prinsip moral tradisi tertentu, kelompok atau perorangan. Etika memiliki ruang lingkup. Ruang lingkup etika diantaranya ialah ruang lingkup etika meliputi bagaimana caranya agar kita dapat hidup lebih baik dan bagaimana caranya untuk berbuat baik serta menghindari keburukan. Etika dapat dibagi menjadi etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif hanya melukiskan atau menggambarkan, menceritakan apa adanya, tidak memberikan penilaian, tidak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, tidak mengajarkan bagaimana seharusnya berbuat. Sedangkan etika normatif sudah memberikan penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan dan mana yang tidak. Etika normatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan prinsip-prinsip umum, seperti apakah nilai, motivasi suatu perbuatan, suara, dan sebagainya. Etika khusus adalah pelaksanaan dari prinsip-prinsip umum, seperti etika pergaulan, etika dalam pekerjaan, dan sebagainya. Pembagian etika yang lain adalah etika individual dan etika sosial. Etika individual membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia sebagai makhluk individu, misalnya tujuan hidup manusia. Etika sosial membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan orang lain, misal baik atau buruk dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Contoh-contohnya, contoh etika deskriptif ialah sebagai berikut: menjaga sopan santun ketika berbicara di depan publik, berpikir rasional dalam pengambilan keputusan, kemampuan berpikir kritis dalam menentukan tujuan. Sedangkan contoh etika normatif ialah orang muda harus taat pada yang lebih tua, mencuri merupakan tindakan kriminal, berbohong adalah sebuah dosa, serta kita harus berdiri ketika bersalaman dengan orang yang lebih tua yang sedang berdiri. Dan kita tidak boleh berbicara saat mulut penuh. Itu adalah contoh-contoh etika normatif. Nah, fungsi etika sendiri apa? Fungsi etika itu berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika tersebut berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia.
Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Magnus Suseno mengatakan, etika berfungsi untuk membantu manusia mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Mungkin sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan saran serta kritik yang bangun sangat saya harapkan dari para pendengar sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.